mengusahakan rumah. Aku Teguh. Ini hari pertamaku sekolah di kota yang besar ini. Semoga orang-orang bisa menerimaku dengan baik di sini. Dan inilah kisahku. Tanamannya mewah megah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Teguh. Saya pindahan dari kampung. Saya harap bisa belajar dan berteman bersama kalian semua. Pindahan dari kampung. Tunggu. Tunggu, kamu silakan datang dulu. Maaf, ini kos-kos nih. Sorry, saya ada yang duduk. Iya, lagi ke toilet. Teguh, kamu bisa duduk sini kok. Oh ya, makasih. Kamu begitu, jangan dipikirin. Oh iya, makasih. Oke anak-anak, sekarang kita akan menonton sejarah Matius. Sekarang kita lihat kondisi sejarah Matius menempatkan ajaran ini di awal pelayanan publik Yesus sekitar tahun 28 sampai 30 Masehi, di mana orang-orang Yahudi Galilea hidup di bawah penguasaan Romawi namun tetap berpegang teguh pada hukum Musa. Dalam konteks inilah Yesus menyampaikan pesan yang menghormati kitab suci sekaligus juga menembus ketaatan yang dangkal. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian silakan beristirahat. Bandel banget, sumpah. Jalan. Halo, bisa aku duduk di sini? Lah, you siapa? Duduk sini. Emang you siapa? Ini meja bukan buat orang miskin kayak you, tahu? Malu banget, sumpah. Ini kancing bukan handle center. Oh, tapi aku Udah. Nggak usah duduk sini. Sana aja. Lagian bekal kamu tuh murah. Iya, kelihatan murah banget tuh. Di pojokan sana, lebih cocok. Di kanan samping untuk atas silahkan. Beri aku. Bye. bisa duduk di sini. Bisa. Silahkan. Dihajar kata-kata ya. Mereka bahkan nggak menyentuh aku, dan rasanya kata-kata mereka tuh kayak nusuk banget di aku. Kayaknya dunia ini bukan untuk orang miskin sepertiku. Yang itu kan? Iya. Jalan boy, jalan. Kita cuma mau pulang. Ah, pulang ke desa. Isinya apa? Buka bekas atau mimpi miskin? Udah, jangan mas. Udah. Yuk ya, berani banget. Lo harusnya bersyukur kita biarin lu lewat. Apaan sih? Gigi deh. Ya emang ya, dari desa kayak gini. Lampung banget men. Kita bully aja Ampu. Angel yuk gak apa-apa. Guys, Ayo pulang duluan ya. Papi Ayo cari. Lu gak mau lanjut bully anak desa itu? Kalian aja deh kayaknya. Ya, gak asik. Ya udah, kita lanjut aja. See you tomorrow, Angel. Selamat datang kembali pemirsa. Pada hari ini ada kasus korupsi yang melibatkan seorang tokoh berpengaruh kini telah terbongkar dan mengakibatkan kericuan dalam masyarakat. Menteri Pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam salah satu kasus korupsi berskala besar oleh aparat penegak hukum. Seiring dengan mencuatnya kasus ini, aparat telah melakukan penyitaan terhadap berbagai aset milik warga. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kemewahan kini tampak kehilangan kemewahannya. Perubahan drastis pun terjadi. Kehidupan Menteri Pendidikan yang sebelumnya bergelimang angkuman kini berada di titik terendah. Sementara proses hukum terus berjalan, kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyanyikannya untuk Anda pemirsa. Ini tak mungkin. Ini pasti salah. Lihat nih, Angel mau yang ini dong. Kecuali 30 juta, kan Papa bisa beliin. Ini belum lihat ceritanya.
Belum. Why? Kan Angel jarang watch those kind of stuff. We are broke now, Angel. Hah? Kok bisa? Pemerintah sita aset papi. Hah? Mana boleh begitu? Jadi mulai sekarang Angel harus hemat ya. Those new stuff yang papi beliin belum Angel buka kan? Belum. Why? Don't open it, okay? Itu bisa to support us for a while. Ya udah papi. Ya udah, oke. Angel tidur dulu ya. Good night. Okay, good night. Cil, kenapa? Dia dari tadi kayak gitu, like aneh banget gitu. Kok bisa sih papi kena kasus? Bukannya selama ini papi selalu bilang semuanya bersih ya? Atau yang terlalu percaya ya? Kalau itu semua benar, berarti selama ini hidupnya dari uang apa dong? Angel, ya kenapa sih dari tadi Ai panggil you nggak respon? Sorry, cuman ada sesuatu lah. Jadi kenapa? Iya, yesterday you pulang duluan habis bully anak desa itu. Iya, kemarin cuman kecapean doang kemarin. Akhirnya udah break. Udah malas belajar bed nih. Same, you guys mau keliling nggak? Ayo. Udah, kamu juga? Kayaknya yoga saja deh. If you stay so. Ayo Manatan mau ke lapas ya? Yaudah. Steven, ayo. Nah, itu bukan si Angel ya? Angel, itu kenapa sih kepala kayaknya? Jadi sebenarnya tuh akhir-akhir ini Ayah ada kayak masalah besar. Oh iya, nggak masalah apa? Cerita aja ke ayah, bakal dengerin kok. Kayak aku sih keluarga Ayu memang depannya tampak oke-oke doang, tapi sebenarnya behind the scenes-nya kayak ada masalah besar aja. Emang iya? Emang masalah apa? Cerita aja, ayah nggak bakalan bilang satu-satu pun kok. Aman. Ya, tapi kayak hal ini kayak memalukan banget, kayak so embarrassing gitu. Nggak apa-apa, cerita aja. Emang kenapa? Masalah apa? Jadi sebenarnya keluarga Ayu itu, papi Ayu bangkrut. Kita sebenarnya bangkrut. Kayak papi Ayu tuh katanya korupsi, tapi Ayu nggak percaya gitu. Kayak Ya mana juga bisa sih. papi Iya, Ayu korupsi? Ayu nggak percaya tuh berita hoax gitu, orang mau merendahin papi you kan. Iya, jadi kayak nggak percaya banget, tapi ya sekarang pemerintah sih sita semua aset kita, jadi sekarang Ayah harus hemat, jadi nggak bisa shopping lagi. Nggak apa-apa, ntar Ayu terkirim makanan di rumah apa ya, beliin di kantin dah. Aman. Beneran aman, Iya, aman, beneran. aman. Iya, makasih banget ya Iya, Steven. aman, aman. Kayak thank you banget, kamu tuh kayak teman, like my closest friend gitu. Iya, apa-apa, aman, Makasih aman. banget ya. Please, ini tolong janji jangan dikasih Ayo nggak bakal siapa-siapa cerita ke siapapun kok, Kayak, tenang aja. ini so embarrassing Iya, iya. aja gitu loh. Ayo paham, Ayo paham. Nggak apa-apa, aman, aman. Makasih. Sini aja. You tau gak, Shekel tadi nyebelin banget. Guys, Oke. kenapa? Ayo ada gosip baru, sumpah. What? Lu pada pasti nggak nyangka. Emang apaan Tapi ini sih, jangan cerita Pil? sumpil. Itu si Angel. Apaan? Angel, papinya tangkap polisi, men. Sumpil? Sumpah. Itu jangan sebar hoax lah. Ngapain aja sebar hoax? Gila, itu temen kita. Oh iya, jangan sebar? gitu, Ya, Napa. sumpil. Itu temen kita. Tapi tau kan kasusnya papinya ditangkap karena korupsi. Iya. Sumpil. Jadi dia foya-foya pakai uang kita semua, men. Hasil pajak kita, Lu sumpah. tau dari mana? Orang si Angel yang cerita tadi, baru ada lagi cerita di kantin sama dia. Udah. Iya, Itu sebarin aja, biar orang tahu kan. Gas kita sebarin. Gas. biar nggak ada yang Kasih tahu orang-orang biar dia dijauhin. Betul, jauhin aja kata gue. Oke. Lihat, ada anak tikus. Ada tikus. Dari kamu dia langsung buka dia di sini. Sok banget semua orang. Itu isinya hasil uang haram, tahu? Iya, uang haram. Ambil lagi uang haram lu. Ih, kejar. Angel, kamu kok kelihatan sedih sih harian ini? Aku lihat-lihat kamu sering sendirian. Nggak apa-apa. Apa sih? Lu nggak usah urusin my friendship. Apa sih? Serius Angel, kalau kamu ada masalah cerita ke aku aja. Aku bisa bantu kok. Sebenarnya
akhir-akhir ini kan ada kayak masalah family gitu, terus Ay ceritain ke Steven, kan Steven teman baik Ay gitu, terus ternyata dia ceritain ke semua orang, terus sekarang aku dijauhin. Ya udah kalau gitu, kalau mau ikut aja sama aku besok sama Kayla. Beneran lo? Iya. Beneran yuk ya? Beneran. Aku nggak mau seseorang tuh ngerasa seperti aku sendirian gitu. Makasih banyak ya Teguh. Ya. Teguh, dia itu sudah ngerentahin kamu. Kamu serius mau berteman sama orang yang sudah sakiti kamu. Justru karena aku pernah di posisi itu, aku udah tahu rasanya ketolak gimana. Hai guys, aku boleh ke sini nggak? Ya udah kalau gitu aku pergi. Kita cuma nerima orang yang baik dengan kita. Apa bedanya kita dengan mereka yang dulu ngejek dengan kita? Aku cuma minta satu kesempatan guys. Kalau dia nyakitin kamu lagi, Aku jadi teringat ayat Matius 5 ayat 45 sampai 47. Di ayat itu Yesus berkata bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bukan cuma untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang jahat. Nah dari situ aku belajar 3 hal. Kasih Tuhan itu adil dan gak pilih-pilih. Kasih sejati gak berhenti di orang yang nyaman buat kita. Dan kalau kita mau disebut anak-anak Allah, kasih kita harus lebih luas. Dan dari ayat itu aku belajar satu hal lagi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk membawa damai kemanapun kita pergi. Itulah namanya shalom. Bukan cuma enggak ribut, tapi keadaan di mana orang dipulihkan, diterima, dan dihargai. Oh, berarti kita harus menghadirkan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Bukan membalas luka dengan duka, tapi kita harus membalas luka itu dengan pemulihan. Karena sama seperti Tuhan yang sudah memulihkan kita dari dosa, kita juga harus memaafin orang lain walaupun mereka itu sudah membenci kita. Ngomong-ngomong, lapar banget. Makan yuk. Makan gimana ya kita? Seperti biasa. Iya, kita sudah terbiasa makan di sini. Mana? Ini gunanya. Enggak, kita biasanya emang makan di sini. Angel, kamu nggak makan? Makan. Papi ayah lagi batasin duit jajan ayah, makanya ayah nggak makan. Oh ya udah, kamu makan ini aja. Box aman buat kamu. Makasih ya, Teguh, tapi ini apaan? Ini makanan nasi box namanya. Aman buat dikonsumsi. Aman kok. Kamu biasanya jajan di mana? Di sini biasanya jajan di kantin depan. Oh, kalau kami sih sudah terbiasa di sini. Kalau di kantin depan kita udah diusir sih. Oh gitu. Oke, saya rasa cepat banget ya turun ke posisi kalian. Kayak posisi A itu nyaman banget, terus gampang banget ya tuh ke posisi kalian. Makasih ya udah mau duduk sama ayah. Kami juga merasa begitu juga. Dan diignore oleh orang lain juga. Terbiasa gitu. Ya, semua di mata kami itu baik kok. Ya, makasih ya. Angel. Hah? Oh sabar ya, Ay harus telepon papi Ay. Guys, ada berita terbaru mengenai Angel. Sih. Hah? Ada apa? Apa tuh? Begitu, setelah didosen mengenai oleh kasus korupsi yang melibatkan Bagi Berikan, ternyata diakibatkan oleh ulah atau pekerjaan yang ikut serta berikutnya, sehingga seluruh aparat penegak hukum telah menyatakan seluruh gugatan terhadapnya. Hah? Berarti papi Ay nggak bersalah selama ini? Ya Angel, jangan kepikiran lagi. Oh, thank you ya guys, udah ada buat Ay. Tak ada yang menyangka sederhana yang selama ini berjalan tenang di antara kita ternyata menyimpan rahasia besar. Teguh yang dikenal rendah hati dan pendiam ternyata tidak seperti yang selama ini kita kira. Ini bukan sekedar isu atau cerita kosong, melainkan kenyataan yang akhirnya terungkap. Kenyataan yang mengejutkan dan mengubah cara semua orang memandangnya. Ternyata Teguh adalah anak dari pengusaha kaya yang paling berpengaruh di kota ini. Sejak hari itu semuanya benar-benar berubah. Iya, ada apa Angel? Itu mobil papi Yus. Iya, Papi Yus yang bos besar itu. iya. Aku udah mutusin untuk hidup sederhana. Aku nggak mau dilihat dari harta kekayaan. Ada apa ini? Ay sih cari lu mau bilang minta maaf ya. Ay sekarang ngerti kayak seberapa menderitanya orang itu. Terus kayak sekarang kayaknya Ay mau komitmen deh, komitmen untuk kayak nggak mandang orang beda-beda deh. Oh ya, nggak apa-apa Angel. Kami maafin kok. Dan juga
Pas itu sih sebenarnya kami sakit hati, tapi aku apresiasi kejujuran kamu. Untuk sebagai permintaan maaf, Ai kayaknya mau undangnya sama teman-teman Ai, mau nggak? Boleh. Kita pergi makan nanti siang ya? Oh iya, boleh. Ayo. Ayo. Angel, ternyata Papi Yu nggak korupsi ya? Sorry Angel, maafin kita. Lupain aja apa kita lakuin ke Yu kemarin. Ya udah mulai sekarang Yu duduk sama kita aja. Iya, tapi Ai punya satu syarat ya. Kita harus ajak si Rafael, Kayla, dan Teguh ya. Teman-teman. Mereka? Ngapain aja mereka? Jadi sekarang Yu udah nemuin rasa kasihan gitu ke mereka? Enggak, maksudnya kayak nggak fair gitu kalau kita judge mereka cuman karena mereka kayak beda sama kita. Betul juga sih. Ya, dan mereka juga emang baik sih, kita aja yang terlalu tinggi. Iya. Ayolah guys, kita ajak mereka ya. Ya, aja mereka nggak apa-apa. Sejak hari itu, suasana di sekolah berubah. Tidak ada lagi kelompok yang menang, kelompok lain lebih rendah, atau mereka paling berkuasa. Angel belajar bahwa suatu kehilangan dapat menguatkannya. Teguh membuktikan bahwa kebaikan lahir dari ketulusan, bukan harta seorang manusia, ataupun dari status sosial mereka. Angel dan teman-temannya pun berubah. Dari yang dulu terikat pada status sosial, kini menjadi pribadi yang lebih baik. Hidup dalam kasih dan menebar kebaikan tanpa membeda-bedakan siapapun. Teguh dan teman-temannya telah menebar kebaikan serta menjadi teladan bagi Angel dan teman-temannya melalui kasih terhadap semua orang dan memperlakukan musuh mereka dengan baik. Teguh, Rafael, dan Kayla yang dulunya terpinggirkan kini diterima dengan hangat, seolah hati mereka pun menemukan rumah. Bersama-sama mereka memahami bahwa setiap orang pasti akan jatuh dan bangkit kembali. Mereka akhirnya belajar bahwa manusia dinilai bukan dari kekayaan, tetapi dari hati mereka.